Memang benar bahwa salah satu yang membuat trader loss adalah pada saat terjadi perubahan tren. Halo traders, welcome to the very episode of podcast Follow Me. Saya Fars Hartanto dan saya sangat excited banget nih. Karena ini adalah awal dari perjalanan baru kita bersama. Di episode perdana ini kita itu akan bahas strategi, mindset dan juga prediksi pasar di tahun 2025 bersama dengan Trader Alvis dari pelatihan Profit Internasional. Gitu. Nah, kalau kamu bertanya-tanya nih, bagaimana caranya menjaga profit konsisten, mengatur psikologi trading, hingga membaca peluang pasar di tahun 2025, maka episode ini nih wajib banget kamu dengarkan sampai habis, gitu teman-teman. Nah, kita kali ini itu adalah Trader Elvis, seorang trader berpengalaman yang dikenal karena konsistensinya di market. Selain aktif trading, beliau juga rutin banget nih membagikan insight berharga untuk komunitas trader di Follow Me, khususnya di akun beliau. Jadi teman-teman kalau misalkan mau lihat, silakan ke akun beliau di Follow Me ya. Oke, bersama beliau kita akan membedah strategi praktis, mindset seseorang profesional trader, hingga bagaimana memanfaatkan peluang pasar di tahun 2025. Nah, jadi nggak perlu lama-lama lagi, mari kita sambut langsung Pak Elvis. Welcome to the podcast. Ya, halo, welcome. Terima kasih sudah Oke, diundang di podcast ini. oke, baik Pak. Ini Pak Elvis, sebelum kita masuk ke poin utama kita dalam pembahasan podcast ini, saya ingin sedikit flashback nih Pak. Ini kira-kira Pak Elvis bisa ceritakan tidak nih bagaimana perjalanan Pak Elvis sebagai seorang trader? Tentunya kan kebanyakan orang pengen tahu nih Pak Elvis awal mulanya itu gimana gitu nih Pak Elvis. Oke, ya. Jadi saya memulai trading forex itu di tahun 2020. Awal dari saya mengenal forex adalah ketika saya menonton sebuah video YouTube di mana ada seorang trader yang sukses menghasilkan jutaan dolar dari trading forex. Dan kemudian sebelum saya terjun langsung masuk ke trading forex, saya melakukan riset ya. Jadi setelah saya menonton YouTube tersebut, saya melakukan riset apa benar nih trading forex ini nih, apakah ini scam atau bukan. Jadi saya cukup lama ya, sekitar 1-2 bulan melakukan riset, karena sebelumnya saya adalah trader bergerak di bidang saham ya. Namun di saham ini saya mempunyai kendala di modal yang saya punya, karena kita tahu bahwa saham itu tidak ada leverage ya, pada umumnya 1:1, sehingga dibutuhkan modal yang besar untuk bisa mengembangkan akun. Dan kemudian ketika saya melihat video terkait forex, itu saya melakukan riset, dan di mana kita tahu sendiri bahwa forex adalah pasar CFD, di mana terdapat leverage sehingga kita tidak membutuhkan modal yang besar ya untuk bisa menghasilkan yang besar di forex. Jadi dari situ saya mempelajari forex, dan setelah 1 bulan saya melakukan riset dan mempelajari dasarnya, saya membuka akun di broker lokal yang ada di Indonesia, dan saya memulai demo 1-2 hari, dan setelah saya trading di demo, kemudian saya langsung ke live akun, karena saya percaya bahwa trading itu bukan hanya terkait strategi, tapi juga terkait psikologi. Dan ketika kita trading di demo akun, tentu kita tidak akan bisa mempelajari psikologi di dalam menghadapi tiap profit atau loss di dalam trading tersebut. Jadi gitu teman-teman nih perjalanan trader Elvis atau Pak Elvis ya dalam memulai karirnya sebagai seorang trader nih. Nah, itu kan menarik banget ya untuk kita dengarkan. Nah, dan juga biasanya nih Pak Elvis, setiap trader itu kan pasti punya turning point atau momen penting nih. Atau istilahnya peristiwa nih yang menyebabkan perubahan signifikan dalam suatu prosesnya. Yang buat akhirnya mereka itu konsisten profit. Nah, dari Pak Elvis sendiri, kira-kira momennya itu bagaimana nih yang akhirnya membuat Pak Elvis konsisten gitu? Mulai trading di forex itu tahun 2020, dan di tahun 2023
itu saya mengikuti Propem ya. Jadi kalau sekarang Propem ini adalah hal yang cukup viral atau populer. Jadi Propem ini adalah sebuah perusahaan semacam funding gitu dari luar negeri, dan saya mencoba di tahun 2023 di Propem Audacity Capital, di mana pertama kali saya mencoba di situ, saya berhasil langsung mencapai 10% pertama, langsung funding, dan saya sampai scale up di beberapa kali. Jadi scale up itu adalah penambahan akun. Ketika saya berhasil di Propem tersebut, itu benar-benar titik balik saya di dalam trading ya. Karena kenapa? Karena di dalam Propem, untuk menghasilkan suatu profit, kita perlu mematuhi beberapa rule ya, termasuk manajemen risiko. Ini berbeda pada saat kita trading pada akun sendiri, di mana bisa saja kita profit, tapi mungkin manajemen risiko yang kita lakukan itu buruk ya. Sehingga dengan saya berhasil di Audacity Capital, itu adalah salah satu titik balik yang membuat saya yakin bahwa jalur di trading ini telah sesuai dengan passion dan apa yang telah saya lakukan selama ini, yaitu belajar dan terus latihan. Dan dengan mengikuti program tersebut juga, turning point saya mulai dari pertama manajemen risiko yang sangat baik, terus yang kedua psikologi saya juga di dalam trading mulai stabil, di mana di dalam setiap loss dan profit saya sudah tidak sudah tidak mempengaruhi terhadap psikologi, semuanya sama ya. Jadi tidak ada pengaruhnya lagi, karena trading adalah semacam sebuah game probabilitas ya. Itu adalah turning point dari Pak Elvis ketika memulai karirnya sebagai seorang trader. Nah, kira-kira nih kalau boleh tahu nih Pak Elvis, apa sih nilai atau prinsip inti yang Pak Elvis selalu pegang ketika trading? Karena kan kebanyakan orang ini tidak memiliki prinsip ya, yang akhirnya membuat para trader pemula itu tidak konsisten gitu. Nah, dari Pak Elvis sendiri, punya nggak nilai atau prinsip inti yang selalu Pak Elvis pegang nih? Bagi saya sendiri, prinsip saya di trading adalah bisnis. Gitu. Saya menganggap trading ini adalah sebuah bisnis, di mana ketika kita menganggap ini sebuah bisnis, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal ya. Karena kita tahu sendiri bahwa di dalam trading banyak sekali orang yang men-trade atau melakukan seperti sebuah spekulasi, perjudian dan lain-lain, dan dengan demikian orang tersebut tidak akan bertahan di dalam trading. Namun ketika saya men-treat benar-benar semacam ini adalah sebuah bisnis yang real, di mana saya memperhatikan 3 pilar utama yang selalu saya pegang setiap saya mengambil trade. Yang pertama adalah manajemen risiko. Manajemen risiko adalah segalanya di dalam trading. Ini adalah hal yang mungkin trader pemula belum langsung pahami, dan bahkan juga trader-trader yang udah beberapa tahun kebanyakan juga belum langsung bisa paham terkait hal ini. Kenapa saya bilang ini begitu penting? Karena dengan teman-teman melakukan manajemen risiko yang baik, maka tentu teman-teman akan trading lebih lama ya. Karena kita tahu sendiri bahwa kebanyakan di trading 1-2 tahun orang akan stop, dan hanya segelintir orang yang bisa bertahun sampai 5 tahun lebih ya. Dan saya telah ada di dunia trading ini 5 tahunan, dan hal yang membuat saya bisa bertahan di sini adalah karena sebuah manajemen risiko yang ketat. Dan yang kedua adalah psikologi. Psikologi adalah hal yang sangat penting di dalam trading. Banyak trader yang sudah konsisten, baik dari segi strategi, skill, dan juga telah melakukan manajemen risiko yang sangat baik. Namun sayangnya, psikologi mereka terkadang masih belum stabil, di mana masih terdapat semacam tidak sabar di dalam membuka sebuah posisi, terus kemudian ketakutan akan kehilangan profit ketika floating profit dan kembali menuju ke floating loss, dan bahkan yang lebih parah adalah reverse trading ya. Reverse trading ini adalah hal terakhir yang kebanyakan trader-trader yang sudah lama untuk menyadari hal tersebut, dan ini adalah pelajaran yang berharga yang selalu saya pegang, bahwa jangan untuk reverse trading. Yang ketiga adalah sederhanakan strategi trading Anda gitu. Saya mencoba untuk benar-benar membuat trading strategi saya itu sesederhana mungkin.
sehingga saya dapat mengulang-ulang setiap hari ya. Bahkan jika mungkin ketika saya langsung bangun tiba-tiba di pagi hari dan langsung berhadapan dengan sebuah chart, saya bisa mengambil keputusan yang sama persis ketika saya di dalam keadaan fokus. Itu disebabkan karena saya membuat trading strategi saya sederhana mungkin, sehingga tidak membutuhkan banyak pertimbangan dan pikiran untuk mengambil sebuah keputusan. Ini tadi tuh Pak Elvis tuh menjelasin soal 3 pilar utama nih dalam tradingnya dia gitu. Karena menurut Pak Elvis sendiri ini nih 3 pilar utama itu wajib banget untuk teman-teman tiru gitu. Karena apa? Karena kebanyakan trader pemula itu tuh tidak memperhatikan hal-hal yang tadi Pak Elvis jelaskan seperti manajemen risiko, penggunaan psikologi dan juga strateginya itu terlalu ribet gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Elvis. Ini mulai menarik nih Pak Elvis ya. Oke, ini dari Pak Elvis sendiri sistem trading yang Pak Elvis gunakan atau saat ini ya terbangun dari filosofi tersebut. Ini kira-kira Pak Elvis bisa jelaskan tidak secara singkat bagaimana Pak Elvis membangun sistem trading yang solid? Sistem trading saya murni mengacu pada analisis teknikal ya, dan saya tidak mempertimbangkan sama sekali faktor fundamental di dalam trading saya. Jadi faktor fundamental di dalam trading saya hanya saya lihat untuk mengetahui kenapa suatu pasar atau market itu bergerak. Tetapi secara general semua keputusan trading saya murni total adalah analisis teknikal. Di mana kenapa saya mengambil analisis teknikal, saya terinspirasi dari seorang trader yang terkenal yaitu Jim Simons. Dia adalah salah satu trader terbaik sepanjang masa dengan return yang bahkan luar biasa melebihi Warren Buffett, dan belum pernah ada yang melebihi terbaik daripada dia. Dan dia pernah dia interview bahwa dia melakukan trading murni hanya menggunakan teknikal tanpa ada faktor yang lain. Dan secara general faktor teknikal yang saya gunakan adalah tentu yang pertama saya perlu mengetahui kondisi suatu market, apakah dia lagi tren naik atau trennya lagi turun ataupun sideways. Dan setelah saya mengetahui bahwa suatu market itu bergerak di dalam tren naik, maka tentu strategi saya adalah selalu mengikuti tren, yaitu jika trennya naik saya akan mengambil buy, dan jika trennya turun saya akan mencari posisi sell, dan jika itu adalah sideways itu akan saya lihat apakah ada potensi range yang besar di dalam sideways ini ataukah saya tidak akan mengambil posisi di dalam sideways tersebut. Jadi saya murni menggunakan supply dan demand atau support dan resisten di dalam trading saya, dan saya membuatnya itu sederhana mungkin dan tentu juga disertai dengan backtest ya, sehingga saya yakin untuk mengambil setiap trade yang ada. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman bingung follow the trend itu apa, jadi follow the trend itu adalah trader yang mengikuti arus trennya gitu teman-teman. Jadi kalau trader pemula mungkin agak bingung ya untuk istilah follow trend ini. Nanti mungkin teman-teman bisa belajar di komunitas Follow Me di bagian edukasi yang membahas soal tren yang ada di pasar forex. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Elvis karena ini udah mulai menarik banget nih untuk kita dengarkan. Sekarang kita masuk ke bagian favorit para pendengar nih di Follow Me. Nah, strategi Pak Elvis atau strategi utama apa yang Pak Elvis gunakan di tahun ini gitu, atau yang paling sering Pak Elvis gunakan gitu? Karena kan tadi kan Pak Elvis menyebutkan support dan resisten, supply dan demand. Ini kira-kira bisa dijelaskan lebih detail nggak nih Pak Elvis? Setiap tahun tentu market berubah ya, setiap waktu market terus berubah. Namun kita tahu sendiri bahwa sebelum kita mengambil sebuah posisi, kita harus mempelajari sebuah tren di dalam market tersebut. Cenderung ada kondisi di mana misalnya suatu harga itu ketika misalnya menembus ke atas terkait resistennya ya, jadi menembus resisten ke atas, terkadang harga langsung naik, melanjutkan naik tanpa melakukan retest lagi ke bawah. Namun mungkin di tahun-tahun berikutnya, terkadang ketika suatu harga itu telah menembus resisten yang di atas, harga tersebut akan kembali turun ke bawah melakukan retest sebelum melanjutkan naik. Nah, ini adalah hal yang tentu dipelajari atau dilakukan riset setiap tahun terhadap market apa yang kita tradingkan.
Dan itu yang saya lakukan setiap tahun untuk mengupdate bagaimana kondisi market ini, apakah ketika terbentuk tren, apakah dia akan cenderung melakukan retest atau cenderung dia akan melanjutkan naik seperti itu. Dan setelah saya mengetahui kondisi market tersebut, maka saya tinggal mengaplikasikan strategi saya yang telah saya sederhanakan, yaitu yang pertama saya akan menentukan support dan resisten yang kuat atau area supply dan demand yang kuat, dan kemudian saya akan membuat atau memasang order, baik itu bisa order buy stop, ya, buy stop, atau saya juga bisa melakukan order buy limit, tergantung dari kondisi market tersebut. Jika misalnya suatu market itu berada di secondary reaction, ya, jadi misalnya dia telah membentuk sebuah primary reaction, kemudian dia mengalami retrace ke bawah yang bisa kita sebut sebagai secondary reaction, dan jarak dari swing high ke swing low-nya itu cukup besar, ya, cukup besar. Tentu menggunakan strategi breakout terhadap swing high sebelumnya adalah sesuatu yang berisiko dan memberikan risk to reward yang tidak ideal. Maka tentu saya akan mengambil strategi buy limit dengan cara menempatkan buy limit saya di area support, kemudian stop loss-nya akan saya tempatkan beberapa range di bawah support tersebut dengan memperhatikan tentu support berikutnya. Sehingga dengan demikian, bagaimanapun kondisi market, saya tetap bisa trading dengan cara menggunakan support dan resisten. Tinggal saya mempelajari pasarnya, bagaimana pergerakannya, apakah ketika terjadi breakout tetap berlanjut atau mengalami retest, untuk menghindari trading saya terkena stop loss sebelum market berlanjut naik ataupun berlanjut turun. Ini nih Pak Elvis itu tadi tuh menjelaskan strategi dirinya dalam menghadapi market. Nah, ini nih strategi Pak Elvis ini kan lebih tepatnya ke follow the trend ya teman-teman. Nah, tadi kan Pak Elvis juga menjelaskan kalau seandainya ketika harga membreak support ataupun resisten, itu merupakan suatu tanda nih teman-teman. Kalau seandainya harga membreak resisten, itu berarti tandanya kemungkinan besar tren akan melanjutkan kenaikannya. Nah, tadi juga Pak Elvis menjelaskan ya teman-teman, yang dimana ketika entry point itu tuh dilakukannya setelah harga retracement. Dengan cara apa? Kunjungin akunnya di Follow Me ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih untuk tidak berlama-lama. Oke, pasar kan itu kan selalu berubah ya Pak Elvis. Ya kan? Nah, bagaimana nih Pak Elvis menyesuaikan strategi kondisi market yang berbeda? Karena terkadang kita atau para trader pemula ketika ingin entry point itu tuh selalu tidak sesuai gitu. Kondisinya market kok beda gitu. Kadang kita entry sell atau trader pemula entry sell, totalnya harganya malah naik gitu. Nih dari Pak Elvis sendiri kira-kira gimana nih menyesuaikan strategi ketika kondisi market yang berbeda, tidak sesuai ekspektasi gitu? Memang dinamis ya, dan volatilitas setiap pasar itu berbeda-beda, bahkan tidak hanya berdasarkan tahun, tapi setiap waktu. Bahkan kondisi seperti pada saat sesi Tokyo, sesi London, dan sesi New York, setiap pasar memiliki volatilitas yang berbeda-beda. Sehingga hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tentu saya akan mengecek volatilitas suatu market tersebut. Misalnya jika saya trading di time frame 15 menit, maka saya akan melihat di dalam 15 menit ini berapa volatilitas. Jadi berapa volatilitas untuk satu candle 15 menit ini. Dan itu bisa saya detect dengan menggunakan indikator namanya average to range ya. Jadi saya bisa tahu, dan setelah saya mengetahui bahwa ternyata volatilitasnya segitu, maka saya akan mencari titik untuk entry dengan melihat posisi, dengan melihat level resisten dan level support ya. Jadi misalnya jika saya ingin mengambil buy, maka saya akan mengecek di mana titik resisten yang jika itu di break, maka harga akan berlanjut naik. Dan kemudian saya akan memasang buy saya di sana. Sedangkan stop loss saya akan saya tempatkan di titik bawah support ya. Nah, namun tentu kembali lagi bahwa saya akan menghitung kembali dari titik buy dan stop loss saya ini berapa jauh nih range-nya gini.
Jika misalnya itu adalah range-nya, contohnya 20 pips, sedangkan di upper range to range tadi nilainya adalah 30 pips, berarti stop loss saya lebih kecil dibandingkan rata-rata pergerakan volatilitas market pada hari itu. Sehingga artinya saya perlu adjust stop loss saya, karena potensinya akan terkena stop loss lebih besar, karena rata-rata dari average range adalah tadi 30 pips, tapi saya hanya memasang 20 pips, sehingga saya akan perlu mencari support yang kuat yang berikutnya untuk menurunkan stop loss saya. Itu adalah cara Pak Elvis menyesuaikan strateginya ketika kondisi market yang berbeda. Mungkin teman-teman bisa tiru ya apa yang dibilang Pak Elvis tadi barusan. Dan kita lanjut aja nih ke indikator trading forex nih. Nah, indikator dan tools apa nih yang Pak Elvis percayai untuk membaca momentum tren atau volatilitas nih? Indikator yang saya gunakan sebenarnya hanya satu ya, yaitu yang murni setiap saat saya gunakan, yaitu average true range, yaitu hanya untuk mengetahui volatilitas dari suatu market. Sedangkan sisanya untuk membaca tren saya akan melakukan analisa manual atau prediction manual ya, dengan memberikan penandaan pada chart dari swing low ke swing high, kemudian swing low ke swing high berikutnya. Dengan terbentuk suatu pola tersebut, saya mengetahui bahwa suatu market tersebut naik ataupun turun. Sehingga indikator yang saya gunakan hanya cukup sederhana, yaitu yang tadi average range dan price action analysis. Ini jadi Pak Elvis itu seorang trader yang menggunakan satu indikator aja untuk membantu analisanya dalam trading forex. Dan juga kalau seandainya teman-teman bingung nih apa istilah price action itu, jadi price action itu adalah analisa tanpa menggunakan indikator. Jadi hanya menggunakan pergerakan harganya aja. Mulai dari titik tertinggi, titik terendah, itu tuh akan dianalisa. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita masuk ke bagian yang menariknya nih. Kira-kira nih bagaimana cara Pak Elvis mendeteksi perubahan tren besar sebelum tren itu bergerak? Karena kan kebanyakan trader itu kan bingung ya Pak Elvis ya. Ini kita mau entry point tapi pas lagi entry point selalu ketinggalan momen gitu. Jadi harganya sudah bergerak terlebih dahulu gitu. Nah, dari Pak Elvis sendiri kira-kira ini bagaimana nih cara mendeteksi kalau seandainya akan adanya perubahan tren besar? Gitu nih Pak Elvis. Memang benar bahwa salah satu yang membuat trader loss adalah pada saat terjadi perubahan tren. Jadi tren, misalnya sebuah tren sedang naik, trader masih dalam posisi buy, namun trader tidak menyadari bahwa tren telah berubah dari uptrend menjadi downtrend. Strategi yang saya lakukan di dalam mengindikasikan suatu tren adalah yang pertama, tentu saya akan melihat dari time frame yang lebih besar ya. Time frame yang lebih besar tentu misalnya dari weekly. Kemudian dari weekly saya akan lihat. Namun terkadang di beberapa aset, tren di weekly cenderung tidak jelas ya ketika terjadi sideway yang sangat parah ya. Sehingga saya akan kemudian mencoba untuk menurunkan lagi ke daily time frame. Dan umumnya di daily time frame kita sudah bisa melihat tren tersebut lagi naik atau turun. Setelah itu, ketika saya sudah mengetahui bahwa suatu tren itu sedang naik, yaitu misalnya di pasar emas, ya. Kemudian berikutnya adalah saya akan mengecek apakah ada titik resisten yang terdekat dari kondisi yang ada sekarang. Jika ada titik resisten yang terdekat, maka saya akan menghindari untuk masuk nih. Namun jika ada resisten, namun dari posisi resistennya masih jauh di atas, maka saya akan mengambil buy. Karena salah satu indikasi yang belum memang terlihat secara jelas untuk mengetahui bahwa ada potensi terjadinya perubahan tren adalah dengan adanya titik resisten di situ. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa di sana ada titik resisten dan kemudian harga menyentuh titik resisten itu dan ada terjadi rejection ya, ada rejection atau penurunan, maka yang kedua dilakukan adalah mengindikasikan posisi high low dan high low ya. Jadi misalnya dia telah membentuk high, kemudian membentuk higher low, setelah itu terbentuk semacam sebuah double top atau semacam head and shoulder ya. Jadi pada umumnya ketika membentuk double top atau mendekati seperti head and shoulder, itu adalah salah satu indikasi terjadinya perubahan tren. Dan ketika itu terbentuk, maka kita perlu berhati-hati untuk
tetap memegang posisi buy ya. Atau jika kita masih belum memegang posisi apapun, kita bisa mencoba untuk mengambil posisi sell. Dan saya selalu mengambil posisi jika terdapat konfirmasi. Konfirmasi dalam artian konfirmasi kedua ya. Jadi misalnya dia membentuk high yang pertama, kemudian turun, kemudian dia akan membentuk shoulder ya, shoulder yang kedua. Setelah dia di break ke bawah dari shoulder yang keduanya, terkadang saya akan masuk sell di situ, dan umumnya itu cukup valid dan memberikan risk to reward yang sangat baik di dalam trading saya. Karena kebanyakan trader pemula itu nih tidak memperhatikan nih harganya. Jadi cuman ada asal entry, ada sell, pasang sell, ada buy, ada pasang buy. Jadi itulah teman-teman ya, untuk menghindari perubahan harga, teman-teman itu wajib banget yang namanya cek terlebih dahulu nih ke time frame lebih rendah atau melihat pola-pola pembalikan suatu tren. Seperti chart pattern reversal yang tadi Pak Elvis jelaskan, seperti head and shoulders, double top, ataupun yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi nih, kita bahas ke risk management dan juga psikologi trading. Nah, Pak Elvis, bicara soal risk management atau money management ya, setiap trader itu kan pasti punya trading rules atau aturan emasnya nih. Nah, dari Pak Elvis sendiri, bagaimana sih cara mengatur resiko dalam trading forex? Manajemen risiko seperti yang saya infokan di awal bahwa adalah hal yang sangat penting ya. Ini adalah hal yang memudahkan seorang trader bisa tetap bertahan di dunia trading ini atau dia akan mundur. Ada 3 hal ya yang saya perhatikan di dalam melakukan risk management. Yang pertama adalah stop loss. Stop loss adalah sesuatu yang wajib mutlak. Itu adalah hal pertama yang saya tentukan di dalam trading rule saya. Baik itu pun saya memasang lot yang paling terkecil pun, saya akan tetap memasang stop loss. Bahkan seandainya jika saya memasang satu order dan jika seandainya saya order tersebut saya pegang berbulan-bulan dan terjadi kenaikan yang sangat signifikan atau penurunan yang sangat signifikan, saya akan tetap memasang stop loss walaupun potensi terjadi margin call tanpa memasang stop loss tidak akan terjadi, tapi saya akan tetap memasang stop loss. Jadi stop loss adalah suatu kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar di dalam trading. Kemudian setelah itu yang kedua adalah risk per trade. Saya selalu menerapkan risk per trade adalah 0,5% sampai 1% tergantung besarnya modal. Sama seperti karena saya trading pada beberapa akun prop firm, di mana tentu saya akan melakukan grouping atau melakukan diversifikasi atau perbedaan antara risk ya, baik dari segi risk pada akun yang telah pandit dengan risk pada akun yang masih di dalam challenge. Namun pada intinya saya menetapkan sebuah risk per trade itu adalah 0,5% sampai 1%. Kemudian yang ketiga adalah selalu targetkan risk to reward yang positif. Risk to reward yang positif minimal 1:1, itu yang paling minimum. Namun saya jarang ya untuk sampai 1:1, pasti selalu di atas 1. Karena kenapa? Karena misalnya contohnya kita memiliki positif risk to reward 1:2, kita hanya cukup menang di dalam 50% trade kita sudah memiliki setengah risk yang kita menang ya. Misalnya di dalam 10 trade, kita hanya menang 5 trade aja, berarti 5 dikali 2 adalah kita sudah mendapatkan 10 trade, dikurang dengan 5 risk yang kalah, maka kita masih memiliki positif 5 risk ya, seperti itu. Jadi 3 hal itu yang selalu saya pegang di dalam manajemen risiko. Biasanya kan seorang trader itu menghadapi floating loss itu kan panik Pak ya. Drawdown-nya itu biasanya panik. Nah, kira-kira nih dari Pak Elvis sendiri ada cara nggak gimana seorang trader itu tidak panik ketika sedang floating loss atau sedang mengalami drawdown? Cara tetap untuk disiplin dan tidak paniknya itu gimana nih menurut Pak Elvis? Kita harus memahami ya, di dalam trading itu ada yang namanya cycle win dan cycle loss ya. Cycle win itu terkadang kita merasa bahwa kita memasang posisi dimanapun rasanya menang itu sangatlah gampang. Namun ada kondisi-kondisi di mana kita mungkin telah melakukan analisa sedetail mungkin, sebaik mungkin,
namun rasanya sangatlah sulit untuk menang ya. Jadi artinya kita masuk di dalam cycle loss. Pada umumnya trader banyak langsung MC ketika memasuki cycle loss, dan sebenarnya yang membedakan trader yang bisa bertahan di dunia trading ini adalah ketika dia bisa melewati cycle loss itu tanpa terpengaruh secara psikologi. Sehingga ada beberapa poin ya yang perlu trader lakukan, dan tentu yang saya lakukan jika saya mengalami drawdown ya. Karena drawdown ini disebabkan oleh loss yang berurutan ya, atau consecutive loss. Nah, yang pertama adalah saya akan berhenti dan istirahat dari trading. Contohnya, saya misalnya menetapkan nih untuk akun yang tipe day trade ya. Jadi kalau day trade beberapa kali trade di dalam satu hari, saya akan menetapkan misalnya ketika terjadi 3 kali loss berturut-turut di dalam satu hari tersebut, maka saya akan berhenti hari itu dan saya akan melanjutkan besok, karena market selalu ada besok ya. Namun jika terjadi 2 sampai 3 hari berturut-turut saya mengalami loss, maka saya akan stop pada minggu itu dan memulai di minggu depan. Jadi saya benar-benar menentukan kapan harus berhenti di hari itu dan kapan harus berhenti di minggu itu. Tujuan utama dari berhenti ini adalah kita menghindari terjadinya drawdown yang sangat besar ya, dan memicu emosi yang negatif untuk bahkan bisa menyebabkan reverse trading jika kita melanjutkan. Jadi jauh lebih baik stop dan kemudian setelah itu mencari aktivitas yang lain. Kemudian yang kedua, setelah istirahat atau keluar sejenak mencari aktivitas yang lain, poin kedua adalah melakukan evaluasi. Jadi setelah pikiran kita jernih, maka perlu melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan adalah apakah trade yang diambil telah sesuai dengan trading plan yang telah ditentukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apakah kondisi market yang kita masuk itu memang sesuai dengan market yang telah kita tentukan. Jadi kan trading plan itu ada dua ya, cara masuk ke dalam market, dan yang kedua adalah kondisi marketnya. Jadi harus selalu dibagi dua tersebut. Dari situ saya akan melihat jika memang saya tidak melanggar aturan trading saya dan semuanya saya telah penuhi namun tetap loss, saya akan tahu bahwa memang yang membuat loss adalah memang kondisi market saat itu yang memang tidak cocok dengan trading strategi saya. Namun jika misalnya didapati bahwa saya mungkin keliru ya, atau salah di dalam mengambil suatu posisi dalam artian tidak mematuhi dari trading rule saya, maka saya akan mencari solusi bagaimana supaya trade berikutnya saya tidak mengalami kesalahan yang sama gitu, atau bagaimana supaya saya tidak melanggar rule ini. Apakah ada hal yang menyebabkan saya melanggar rule ini, seperti itu ya. Setelah itu, setelah saya melakukan evaluasi, kemudian yang ketiga adalah saya akan menurunkan size ukuran dari lot saya. Jadi ketika terjadi misalnya sebuah drawdown di dalam trading akun saya, contohnya misalnya pada saat saya mengelola sebuah pandit akun pada Propam, dan drawdown telah terjadi mungkin 0,5% ya, atau mungkin misalnya 5% ya, 5% dari jenis akun tersebut atau portofolio akun tersebut, maka saya akan mengurangi risk saya dari awalnya tadi 1% menjadi 0,5%. Dan seandainya jika drawdown terus berlanjut, saya akan kemudian mengurangi lagi setengah lagi ya, menjadi 0,25% per trade. Jadi itu akan membuat saya akan semakin lama untuk menghabiskan sisa drawdown yang diperbolehkan pada program. Dan saya akan menurunkan lot size tersebut sampai akun saya itu kembali kepada modal awal. Dan kemudian saya akan kembali menerapkan risk per trade 1% seperti semula. Nah, tadi kan Pak Elvis kan menjelaskan soal berhenti dan istirahat. Nah, teman-teman ini bisa terapkan hal ini ke teman-teman untuk dicontohkan ya, karena ketika teman-teman lagi sedang loss atau floating loss atau turun banyak, itu tuh teman-teman wajib banget yang namanya berhenti dan istirahat. Lupakan sejenak soal trading, main-main kemana aja atau jalan-jalan mungkin bisa ya teman-teman ya. Nah, setelah itu mungkin teman-teman baru trading lagi seperti itu. Nah, itu adalah cara Pak Elvis dalam menjaga kontrol emosinya untuk tetap disiplin dan juga tidak panik. Nah, jangan lupa ya teman-teman, ikutin caranya Pak Elvis kalau mau teman-teman konsisten gitu. Oke, ini nih kita lanjut lagi nih Pak Elvis nih.
Ini udah mulai menarik banget nih karena kan ini kan kebanyakan trader ini tidak tahu poin-poin ini. Nah, seperti emosi nih. Emosi itu kan sering jadi musuh utama seorang trader, ya kan? Nah, gimana cara Pak Elvis menjaga kendali saat market sedang super volatile seperti terjadinya FOMC ya atau high impact dari pergerakan harga ketika di hari Jumatnya seperti NFP di setiap bulan di awal Jumat NFP itu kan market sedang super volatile ya. Nah, kira-kira ini dari Pak Elvis sendiri gimana nih cara menjaga kendalinya? Karena saya trading di program dan kebanyakan memang program melarang untuk trading pada news ya. Jadi pada umumnya saat news saya tidak trading, dan sama seperti umumnya ketika saya melakukan riset di berbagai artikel ya. Dan saya mendapati bahwa kebanyakan trader-trader yang profesional di luar sana, bahkan di hedge fund, itu sangat jarang atau bahkan mereka menutup jika ada posisi yang terbuka jika mendekati sebuah news yang besar ya. Karena tentu kita tahu bahwa news itu terkadang tidak selalu bergerak persis seperti dengan chart yang ada. Misalnya, contohnya, suatu ekonomi employment claim, ya, misalnya employment claim itu naik, artinya pengangguran di Amerika naik, tentu akan berdampak buruk terhadap dolar ya, berdampak buruk terhadap dolar, dan itu akan membuat gold itu akan naik. Namun cenderung ketika terjadi news tersebut keluar, gold justru turun pada saat detik di mana news itu keluar ya. Artinya begitu banyak probabilitas yang bisa terjadi pada saat news dan sangatlah sulit untuk ditebak ya mau ke arah mana. Dan berdasarkan analisa dari saya dan backtest saya mendapati bahwa pergerakan harga itu tidak konsisten, terkadang tidak konsisten terhadap news yang terjadi, walaupun mungkin secara jangka panjang ya. Kalau secara jangka panjang mungkin sekitar 1 bulan, 2 bulan, tentu fundamental itu mempengaruhi pergerakan suatu harga. Namun kita sebagai trader yang kita hanya trading di dalam harian atau hanya di dalam hitungan menit, kadang reaksi harga tidak persis sama sesuai dengan news yang keluar. Sehingga yang saya lakukan adalah saya selalu tidak trade pada news, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah saya selalu menganggap bahwa peluang itu selalu datang besok ya. Ketika ada suatu market yang volatil itu ya, atau bisa jadi ada geopolitik ya, karena kita tidak tahu nih tiba-tiba ada berita geopolitik yang membuat market itu bergerak secara liar dan volatilitas tinggi, maka hal yang pertama akan saya lakukan adalah saya tidak akan FOMO. FOMO dalam artian ketika harga begitu naik saya langsung masuk, tidak. Karena saya yakin bahwa setiap saat market akan selalu menawarkan suatu kesempatan yang lebih baik. Yang pertama, dan tentu peluang selalu datang besok ya. Dan yang kedua, yang selalu saya jaga adalah jangan biarkan satu hari buruk itu merusak portofolio yang telah dibangun beberapa waktu atau dengan waktu yang lama ya. Sehingga melakukan reverse trading itu adalah hal yang harus dihindari ya. Jangan sampai karena melakukan reverse trading, maka portofolio yang telah dibangun di dalam waktu yang lama hanya rusak di dalam satu hari. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita mendapati emosi yang mungkin tidak stabil di dalam trading, maka kita perlu berhenti sejenak, kemudian mungkin keluar ke taman atau ke gym untuk melakukan aktivitas ya, untuk meriset kembali mental dan fisik untuk bisa kembali mempunyai pemikiran yang segar dan netral. Misalkan teman-teman ingin tahu caranya ketika market super volatile, itu boleh banget dilakuin teman-teman. Seperti jangan maksa masuk nih ketika market sedang volatile. Karena apa? Karena peluang itu akan selalu ada datang besok. Market itu akan selalu dibuka 24 jam
selama 1 minggu 5 hari ya. Jadi nggak perlu nih teman-teman takut ketinggalan momen karena masih ada esok hari gitu. Dan juga kalau seandainya lagi sedang floating loss, itu lebih baik teman-teman itu melakukan riset mental dan fisik. Teman-teman boleh banget seperti yang Pak Elvis jelaskan, keluarlah ke taman atau ke gym atau ke tempat rekreasi yang membuat riset mentalnya itu jadi nol lagi, biar nggak stres lagi gitu. Oke, ini kita masuk ke bagian segmen yang namanya pandangan market di tahun 2025 nih Pak Elvis. Nah, sekarang kan kita masuk di tahun 2025 ya. Ini menurut Pak Elvis, aset atau instrumen apa nih yang punya potensi besar di tahun ini? Dan kalau kita bandingkan seperti forex, indeks, dan komoditas, kira-kira peluang mana yang paling menonjol di tahun 2025 ini nih, Pak Elvis? Jadi setiap aset itu memiliki peluang yang berbeda-beda ya. Dan tentu kita trading di akun CFD, dan kita cukup beruntung bisa trading di akun CFD, di mana kita bisa mengambil keuntungan baik suatu market itu naik atau market itu sedang turun ya. Jadi kita tidak hanya mengambil keuntungan pada saat suatu aset itu naik, namun juga ketika terjadi crash aset itu turun, maka kita akan kita bisa mendapat keuntungan jika kita melakukan analisa atau prediksi yang benar. Dan bagi teman-teman trader ya, tentu perlu untuk memahami satu aset terlebih dahulu sebelum trading pada berbagai aset ya. Sama seperti ketika saya benar-benar memulai memahami dari aset emas ya, pergerakannya, karena setiap aset memiliki profil pergerakan yang berbeda-beda. Dan semakin sering kita melihat atau menganalisa aset tersebut, kita akan benar-benar paham profil pergerakan harga dari suatu aset tersebut. Dan ketika kita paham atau memahami atau sudah terbiasa dengan pergerakan harga suatu aset, maka confidence kita itu akan keluar lebih besar untuk memasang trade dengan baik ya. Di dalam artian confidence ini adalah kita yakin untuk memasang sebuah order ya. Karena contohnya seperti ini ya. Contohnya emas yang beberapa tahun ini terus naik ya. Bagi teman-teman yang mungkin tidak terbiasa dengan emas, mungkin tidak akan memiliki confidence untuk membeli pada saat memang setupnya sudah keluar. Setup artinya terjadi breakout, di mana misalnya kita memiliki rule, yaitu rule dengan cara membeli pada saat terjadi breakout. Bagi yang tidak terbiasa melihat emas, mungkin akan khawatir nih, bahwa ini sudah naik jauh, dan namun ada setup yang sesuai dengan rule kita. Nah, namun ketika teman-teman telah terbiasa melihat pergerakan emas, atau telah terbiasa untuk menganalisa, maka keraguan itu tidak ada. Keraguan di dalam artian untuk mengeksekusi trading rule yang sudah kita tentukan. Sehingga teman-teman yang masih pemula tentu sangat penting ya untuk mempelajari dari satu trade atau satu aset, dan setelah memahami satu aset tersebut, maka bisa mencoba di aset-aset yang lain. Misalnya contohnya pound sterling yen, di mana pound sterling yen ini sangat sensitif terhadap geopolitik dan risiko global. Teman-teman juga bisa pelajari, dan kemudian ketika memahami itu juga bisa mencari alternatif yang lain seperti Nasdaq ya, di mana Nasdaq ini lebih dipengaruhi oleh kesehatan ekonomi Amerika, teknologi, dan lain-lain. Dan saya akan trade di kurang lebih 3 pair ya, yaitu pound sterling yen, Nasdaq, dan gold. Dan 3 aset ini itu tidak berkorelasi secara linear ya. Di dalam artian saya mencegah untuk trading di satu aset yang memiliki korelasi yang sama. Contohnya misalnya pound sterling dolar, kemudian euro dolar, kemudian USD. Artinya ketika saya salah memprediksi di dalam pergerakan indeks dolar, saya mempunyai potensi 3 pair ini saya akan loss ya. Namun jika saya melakukan diversifikasi ke beberapa aset yang tidak berkorelasi secara langsung, seperti di emas, di Nasdaq, dan di forex yang khususnya pound sterling, JPY ya, tentu saya membagi diversifikasi risiko saya ketika saya salah di dalam memprediksi satu aset, misalnya indeks dolar
yang terjadi. Baik nih teman-teman, ini adalah poin penting banget untuk teman-teman dengarkan, di mana teman-teman itu wajib banget menguasai satu aset terlebih dahulu sebelum trading di aset lainnya. Ini menurut pandangan Pak Elvis ya. Jadi Pak Elvis itu tadi menjelaskan kalau seandainya teman itu wajib banget menguasai satu aset. Kalau seandainya sudah menguasai satu aset tersebut, teman-teman itu boleh trading di instrumen lainnya. Dan juga kalau teman-teman bingung apa artinya korelasi dalam trading forex, jadi simpelnya gini ya teman-teman. Korelasi dalam trading forex itu adalah keterkaitan atau keterhubungan. Simpelnya kalau pergerakan harganya naik, contohnya seperti Euro USD dan GBP USD naik, berarti dua instrumen tersebut harganya sama-sama naik. Itu namanya korelasi positif. Gitu. Nah, tadi Pak Elvis juga menjelaskan soal kalau bisa teman-teman itu korelasinya itu yang negatif ya, yang tidak sama. Biar apa? Biar kalau mau entry point di instrumen lainnya itu teman-teman enggak negatif hasilnya, alias enggak ikut rugi gitu. Jadi Pak Elvis tadi menyarankan untuk teman-teman itu memilih aset yang tidak memiliki korelasi yang negatif yang tinggi ya gitu. Oke. Kita lanjut lagi nih teman-teman, masuk ke bagian edukasi dan juga legasi ya. Ini Pak Elvis kan banyak banget nih trader pemula yang masih sering terjebak. Seperti trader ketika mau entry point itu masih kejebak entry di mana ataupun lainnya. Nah, ini kira-kira ini dari Pak Elvis sendiri bagaimana cara Pak Elvis membimbing mereka agar tidak terjebak kesalahan klasik nih. Saya mewakili PT Pelatihan Profit Internasional ya. Jadi PT Pelatihan Profit Internasional ini adalah suatu perusahaan edukasi yang bergerak di bidang edukasi untuk memberikan edukasi kepada teman-teman trader pemula. Dan teman-teman trader juga bisa nanti mengunjungi akun dari PT Pelatihan Profit Internasional di akun Follow Me ya, untuk mendapatkan materi edukasi ataupun program webinar kami ke depannya. Jadi di PT PP ini kami telah merancang program pembelajaran untuk membimbing teman-teman trader dari dasar hingga mahir dengan memberikan suatu fondasi yang kuat ya kepada teman-teman trader dari awal sebelum benar-benar serius di dalam trading. Di mana pada PP ini kami membagi beberapa tahap struktur edukasi atau kursus. Yaitu yang pertama adalah kursus pemula. Pada kursus pemula ini tujuannya adalah membangun fondasi dan memetakan jalan. Kursus ini adalah langkah pertama yang penting bagi orang yang ingin benar-benar memulai trading. Karena kenapa? Untuk memastikan bahwa apakah profil risiko orang tersebut memang benar cocok untuk menjadi seorang trader. Jangan sampai bahwa profil risiko orang tersebut lebih cocok bergerak di investasi, namun dia karena kurangnya pemahaman tentang trading, dia salah mengambil langkah dan mencoba untuk trading, dan baru mungkin 2 tahun, 3 tahun setelah mengalami loss yang besar, baru sadar bahwa ternyata profil pribadinya tidak cocok di trading. Di kursus pemula inilah kami akan mengajarkan teman-teman trader pemula dan sekaligus juga untuk menggali profil risiko teman-teman, apakah benar-benar cocok di trading atau tidak. Dan di kursus ini kami juga mengajarkan terkait psikologi ya, jadi bukan hanya tentang strategi secara sederhana, jadi kita akan mengajarkan benar-benar ya strategi yang secara sederhana mudah dipahami, namun juga psikologi manajemen yang perlu diterapkan seorang trader, jurnal dari sebuah trading. Jadi ini adalah suatu pengetahuan yang dasar yang teman-teman trader perlu pahami. Dan setelah itu ketika teman-teman telah yakin nih bahwa memang saya cocok nih untuk bisa menjadi seorang trader atau profil resiko pribadi saya cocok nih seperti seorang pebisnis ya, karena kita tahu bahwa tidak semua orang cocok nih menjadi seorang pebisnis sama seperti trader. Ketika seorang itu sudah yakin dan setelah menyelesaikan kursus pemula, maka kami ada kursus menengah untuk mendalami pasar lebih detail, termasuk di dalam fundamental. Yaitu fundamental ini tujuannya adalah untuk mengetahui kenapa pasar itu bergerak ya, dan ditambah dengan supply dan demand.
Jadi supply dan demand adalah strategi yang kebanyakan institusional luar gunakan, dan beberapa trader di luar negeri itu yang saya dapati mereka kebanyakan fokus di supply dan demand, atau seperti tadi support dan resisten di dalam trading mereka, dan mereka mampu membuktikan bisa trading dengan modal yang sangat besar dan juga dengan hasil yang bagus atau melebihi rata-rata industri lain yang bisa hasilkan. Dan setelah teman-teman trader melewati kursus menengah tersebut, kami juga menyiapkan sebuah kursus expert ya, di mana kursus expert ini adalah kita berusaha menguasai konsep bagaimana institusional bekerja. Institusional bekerja dalam artian cara mereka memasang order, bagaimana terjadinya semacam sebuah manipulasi harga untuk membuat retail salah di dalam memasang posisi atau meletakkan orderan, dan juga tentu cara meletakkan stop loss bagaimana. Kursus ini sebenarnya mempunyai materi yang hampir sama dengan SMC ya, Smart Money Concept, Inertial Trader, Market Manipulation, atau istilah lainnya orang bisa mengatakan alchemist ya. Jadi alchemist itu adalah semacam sebuah strategi yang meramukan dari semuanya ya. Jadi diramukan dari Smart Money Concept, ICT, dan Market Manipulation. Sehingga seorang trader itu pada akhirnya ketika udah masuk di dalam kelas level expert, itu menjadi seorang alchemist. Ya. Alchemist itu artinya dia akan meramu sendiri strategi dia dari berbagai metode, SMC, ICT, dan market manipulation, dia olah sendiri sesuai dengan apa yang telah dia alami di dalam market, dan membentuk suatu trading rule yang benar-benar unik untuk diri dia. Jadi di kursus expert itulah tujuannya adalah kita ingin membuat seorang trader itu menjadi seorang alchemist, atau seorang yang membuat trading rule dia secara luar biasa sendiri sesuai dengan pengalaman yang dia telah alami di dalam market. Dan kursus unggulan yang sedang kami bangun yang akan dimulai di bulan depan, yaitu di bulan September, kursus pertama, yaitu terkait program ProPEM. ProPEM ini adalah perusahaan pendanaan di luar negeri yang mencari trader-trader yang mempunyai skill untuk bisa trading di akun mereka. Di kursus ProPEM ini kami menyediakan ya sebuah struktur yang sangat terstruktur. Jadi saya bisa mengatakan bahwa ini adalah kursus pertama dan satu-satunya di Indonesia saat ini yang membahas tentang ProPEM secara khusus dan terstruktur di dalam memahami dunia ProPEM. Jadi kita mengajarkan mulai dari memahami apa ini ProPEM dan bagaimana histori terbentuknya ProPEM. Jadi sebelum terbentuk online ProPEM yang kita kenal secara luas 5 tahun belakangan ini, ternyata sudah ada ProPEM tradisional yang telah berdiri puluhan tahun belakangan lalu, yang telah mengubah banyak orang-orang di luar sana menjadi berhasil ya dari ekonomi di bawah sampai bisa menjadi seorang legenda ya. Dan kemudian di ProPEM ini setelah orang memahami apa itu ProPEM, kami juga akan membimbing di dalam memilih apa poin-poin yang perlu diperhatikan, termasuk di dalam bagaimana cara mendaftar. Dan tentu di dalam mengikuti ProPEM ini banyak teman-teman trader yang mungkin masih belum berhasil untuk melewati sebuah PIS atau evaluasi, maka kami juga di dalam kursus tersebut membahas bagaimana cara menganalisa akun jurnal. Karena seorang trader harus bisa menganalisa akun jurnal dari yang dia lakukan. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki dari trading aktivitas yang selama ini dia telah lakukan. Apakah misalnya contohnya, pada sesi mana yang dia paling banyak profit. Misalnya ketika sesi New York dia paling banyak profit, maka jauh lebih baik dia fokus di sesi New York. Termasuk juga pair apa yang sejauh ini dia banyak profit. Jika dia sudah tahu bahwa dia hanya bisa atau dia lebih banyak profit di suatu pair dibandingkan pair lain, walaupun mungkin pair lain itu tersebut dia lebih suka, tentu sebagai trader profesional di mana kita mencari uang, tentu kita akan trading di pair yang menghasilkan, bukan di pair yang kita sukai ya. Dan setelah itu kami juga akan membimbing trader tersebut bagaimana cara untuk mengelola berbagai akun ProPEM. Jadi karena di ProPEM di luar sana ada banyak, bahkan ratusan, dan tentu setiap orang
mempunyai kebebasan untuk mendaftar di berbagai program. Dan bagaimana cara untuk mengelola ketika kita sudah mendaftar di berbagai program? Kami juga akan mengajarkan di sana salah satunya dengan strategi yaitu melakukan grouping ya. Di dalam melakukan grouping akun, dan juga dari setelah melakukan grouping akun itu, tentu kita akan bisa menentukan risk dari setiap grouping akun dan bagaimana cara mentradingkan dari setiap grouping akun tersebut. Karena jika mungkin teman-teman trader masih pemula, mengelola 1-2 akun itu masih gampang, tetapi ketika teman-teman telah masuk di dalam 10 akun program, maka tentu akan bingung bagaimana cara mengelola, bagaimana cara trading kan, terutama pada beberapa program yang melarang melakukan copy trade. Copy trade di dalam artian kita cukup memasang satu order di satu akun dan itu tercopy di akun yang lain. Demikian yang cara kami di PT Pelatihan ya, cara kami di PT Pelatihan Profit International memberikan edukasi kepada trader-trader pemula. Untuk kalau seandainya teman-teman nih, untuk trader pemula khususnya, ingin belajar lebih dalam lagi dan ingin lebih mengenal strategi yang Pak Elvis jelaskan tadi, yaitu platform ya, mungkin teman-teman bisa kunjungi ke akun follow me-nya trader Pak Elvis nih, karena dari situ akan dijelaskan gitu ya teman-teman. Oke nih Pak, kita lanjut lagi nih Pak. Menurut Pak Elvis gimana sih atau bagaimana peran komunitas trading seperti Follow Me ataupun pelatihan profit internasional dalam perjalanan seorang trader gitu? Komunitas yang solid dan sumber belajar yang tepat itu sangat penting, karena itu akan mempercepat teman-teman di dalam perjalanan trading ya. Memulai dengan sebuah pondasi yang benar dan tepat itu adalah hal yang sangat penting ya. Ketika teman-teman memulai sebuah pondasi yang salah, maka sangatlah sulit untuk mengubah pondasi itu. Jika teman-teman mungkin sudah trading bertahun-tahun dan memulai dengan pondasi yang salah, sangatlah sulit untuk mengubah apa yang telah kita pelajari di awal. Sehingga komunitas ini sangatlah penting, komunitas yang baik dan tempat edukasi yang baik untuk teman-teman bisa mendapatkan suatu pondasi yang benar. Dan ketika pondasi yang benar itu telah tertanam, maka teman-teman tinggal mengembangkannya. Saya sendiri menghabiskan waktu 3 tahun untuk memahami pilar-pilar penting di dalam trading secara mandiri ya. Dan waktu itu sangat panjang ya, dan harusnya itu dipersingkat secara signifikan. Seandainya pada waktu itu saya menemukan komunitas atau tempat belajar yang baik ya di awal ya. Namun saya memulai dengan cara yang salah, yaitu dengan belajar secara otodidak, sehingga saya membutuhkan waktu yang cukup lama 3 tahun sampai saya bisa konsisten dan mendapatkan funding di Audacity Capital ya. Dan sama seperti yang saya telah jelaskan tadi, bahwa apa yang dipelajari di awal akan selalu membentuk mindset, itu yang akan tertanam dan sangat sulit untuk diubah ya. Dan pola pikir yang tertanam ini akan melekat terus-menerus di kemudian hari, dan memperbaiki kesalahan suatu konsep dasar yang sudah tertanam jauh lebih sulit daripada mempelajari sesuatu yang baru dari nol. Dan ketika itu sudah terjadi, maka teman-teman harus mengosongkan terlebih dahulu konsep yang pernah dipelajari untuk memulai lagi dari nol. Sehingga berhati-hati dan bersikap selektif lah di dalam memilih tempat belajar dan komunitas, dan cari lingkungan yang baik yang mengajarkan disiplin tentu di dalam manajemen risiko, psikologi trading, dan konsistensi ya. Jadi bukan hanya secara profit instan ya. Trading tidak hanya terkait profit, tetapi trading itu gabungan dari risiko, manajemen risiko, psikologi, dan teknikal ya. Dan investasi terbaik yang Anda lakukan adalah investasi di dalam ilmu dengan membangun fondasi pengetahuan yang benar. Jadi teman-teman ingat, manajemen risiko, psikologi trading, dan juga strategi trading yang sederhana yang akan membuat teman-teman itu titik awal atau titik langkah pertama menuju trader profesional. Oke, kalau gitu nih Pak Elvis, terima kasih banget sudah meluangkan waktu dan juga berbagi insight di episode podcast kali ini. Oke, dari obrolan kita hari ini nih atau podcast ini itu ada 3
hal utama yang kita bisa rekap atau kita bisa catat nih teman-teman. Yang pertama adalah filosofi dan juga pilar trading. Jadi trading itu diperlakukan sebagai bisnis ya. Jangan hanya trading saja. Jadi perlakukan tradinglah sebagai bisnis. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Elvis, manajemen resiko itu nomor satu teman-teman, dan juga stop loss itu wajib dengan risk per trade kurang lebih dari 0,5 sampai dengan 1%, dengan perbandingan risk rewardnya itu minimal 1:1. Oke, kita lanjut lagi, yaitu di psikologi yang disiplin, sabar, hindari FOMO atau revenge, dan juga menggunakan strategi sederhana agar eksekusi konsisten. Dan poin kedua yaitu kerangka strategi dan juga eksekusinya. Nah, teman-teman ini bisa fokus pada support dan resisten ataupun supply dan demand dengan konfirmasi Fibonacci ketika harga melakukan retracement gitu. Dengan mungkin major time frame-nya itu di H4 ataupun di D1, dengan entry point-nya itu di M15 ataupun di M5 dengan menggunakan struktur higher high atau higher low atau lower low dan ataupun lower high. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan strategi pelvis, bisa menggunakan support resisten dengan metode follow the trend gitu. Dan juga teman-teman kalau misalkan ingin tahu nih cara suatu perubahan tren itu terjadi, itu melihat perubahan pola dari pergerakan harga melalui chart pattern reversal gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu banget dicatat poin-poin ini nih biar enggak ketinggalan info gitu. Oke, kita nih poin lanjut lagi nih ke poin ketiga, yaitu outlook di tahun 2025 dan juga rencana pengembangannya bagi seorang trader. Nah, dari Pak Elvi sendiri nih tadi udah dijelaskan kalau seandainya teman-teman itu wajib banget mulai dari satu aset hingga mahir, lalu diversifikasikan ke aset non berkorelasi, alias non korelasinya, itu negatif gitu. Dengan instrumennya itu forex, indeks, komoditi. Jadi teman-teman itu harus pilih dulu satu aset hingga mahir dari instrumen forex, indeks, dan komoditas gitu. Kalau misalkan udah satu aset sudah mahir, itu teman-teman baru boleh pilih instrumen lainnya untuk trading forex gitu. Oke. Lanjutnya itu adalah memanfaatkan fleksibilitas CFD dan juga percepat proses pembelajarannya melalui komunitas dan juga edukasi seperti Follow Me ataupun PT Pelatihan Profit Internasional. Karena apa? Karena Follow Me dan PPI itu selalu ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman trading. Kalau di Follow Me itu adalah komunitas trading internasional ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin download aplikasi Follow Me, itu bisa banget di Play Store dan juga melihat insight-insight para trader profesional di aplikasi Follow Me gitu. Oke. Nasihat dari saya dan juga mungkin Pak Elvis, protect your capital, disiplin dan juga konsisten. Oke. Dan jangan lupa nih teman-teman untuk follow Trader Elvis di Follow Me ya, agar tidak ketinggalan nih update hariannya. Dan kalau kamu ingin langsung meniru langkah Pak Elvis sendiri, selalu pantau akunnya Trader Elvis dengan klik link yang ada di deskripsi. Itu nanti akan menunjukkan profil trader Pak Elvis nih. Oke. Dan jangan lupa juga subscribe juga podcast ini supaya kamu selalu dapatkan insight terbaru di setiap episodenya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Take action, trade with discipline, and aim for consistency trading. Terima kasih Pak Elvis nih sudah meluangkan waktunya Pak Elvis. Ya, terima kasih. Ya.